Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih sidang jemaat Tuhan GSJA Peniel dan juga GSJA Anugerah, serta Bapak Ibu Saudara sekalian yang bersama-sama mengikuti mimbar Gemar. Pada pagi hari ini, Rabu tanggal 16 Desember 2020, saya rindu berbagi berkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-62. Saya akan bacakan ayat yang kedua terlebih dahulu. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan Yesus saja gunung batu kita dan keselamatan kita. Hanya Tuhan Yesus saja tempat perlindungan kita, karena hanya Tuhan Yesus saja yang mampu menyelamatkan kita, sehingga kita tidak perlu goyah, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Walaupun memang dalam kehidupan kita banyak pergumulan dan juga banyak orang-orang yang memusuhi kita atau tidak suka dengan kita, walaupun kita tidak tahu kesalahan apa yang kita telah perbuat. Contohnya saja dalam usaha pekerjaan kita, ada banyak saingan yang ingin menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara. Mereka mencari kelemahan kita dan berusaha untuk menjatuhkan kita. Juga mungkin kita sebagai karyawan, ada orang-orang atau teman-teman kita yang tidak suka dengan kita, mencari-cari kesalahan kita, sehingga membuat kita tergeser. Banyak hal dalam pergumulan kita, dalam pergaulan kita, baik itu dalam keluarga besar, atau mungkin di sekolah, atau mungkin juga dalam bermasyarakat. Selalu ada saja orang-orang yang sepertinya sirik dengan kita. Sepertinya mereka tidak suka dengan kita, tanpa alasan yang jelas. Dan bahkan dalam pelayanan, ada juga orang-orang yang tidak suka dengan kita, merasa tersaingi mungkin, atau apa alasannya, sehingga mereka menunjukkan satu sikap yang di depan mungkin manis, tetapi di belakang kita mereka berusaha untuk menjatuhkan kita. Seperti dalam ayat yang keempat, dalam Mazmur pasal yang ke-62, dikatakan mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Bukankah dalam kehidupan kita sering mendapati orang-orang yang seperti itu? Di depan kita mereka baik. Di depan kita mereka tampak bersahabat. Mereka seperti memberkati kita, mendukung kita. Tetapi di belakang kita, mereka menyimpan kebencian. Mereka menebar fitnah. Mereka suka berdusta. Berusaha untuk menjatuhkan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah takut. Karena kita punya Allah yang besar. Firman Tuhan telah mengatakan dialah gunung batu dan keselamatan kita, kota benteng kita, dan dialah sumber keselamatan kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah goyah. Walaupun kita mengalami pergumulan, walaupun kita diperhadapkan oleh orang-orang yang memusuhi kita, jangan takut. Mari bawa dalam doa.
Kita tidak boleh takut, bukan berarti kita mau melawan mereka, kita bentrok dengan mereka. Tidak perlu. Karena Tuhanlah pembela kita. Bukan kita yang harus membela diri kita. Tetapi bawa dalam doa. Sebutkan orang-orang yang mungkin menyakiti kita, yang memusuhi kita. Sebutkan dalam doa. Serahkan kepada Tuhan. Dan jangan lupa mengampuni dan mengasihi. Itu adalah tugas kita. Pembalasan bukan bagian kita. Tetapi serahkan pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bekerja. Membela kita dan mengungkapkan kebenaran kita. Kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi yang kita lakukan hanya perlu berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan memberkati orang-orang yang sudah menyakiti kita, orang-orang yang sudah memusuhi kita. Karena saat kita berdoa, kita menyerahkan pergumulan, persoalan kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, menyerahkan orang-orang yang memusuhi kita, kita akan mendapat ketenangan. Karena kita tahu Allah kita adalah pembela kita. Seperti ayat yang kelima dalam bacaan kita dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saat kita berdoa, maka Tuhan yang menjadi jaminan kita, sehingga kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai kepastian, pasti Tuhan tolong kita, pasti Tuhan bela kita, asalkan kita yakin bahwa kita tidak melanggar ketetapan Tuhan, kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan pasti akan membela kita. Dan ditegaskan lagi dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Mari Bapak Ibu jangan pernah takut untuk menghadapi musuh-musuh kita. Serahkan dalam doa. Jangan menyimpan dendam atau amarah. Berkati mereka. Kasihi mereka. Karena mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti Tuhan Yesus. Waktu dia disalibkan, Tuhan Yesus tidak menyimpan amarah atau dendam kepada orang-orang yang sudah dikasihinya, sehingga dia mau mati di kayu salib. Tetapi dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita mengandalkan Tuhan, kita meneladani Tuhan Yesus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi doakan mereka, berkati mereka, dan kasihi mereka. Maka Tuhan, sumber perlindungan kita, sumber keselamatan kita, pasti akan membentengi kita dan menyelamatkan kita. Sebagai ayat penutup untuk renungan Gemar pagi hari ini, saya akan menggarisbawahi Mazmur pasal 62 di ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saya ulangi, percayalah kepadanya setiap waktu, setiap saat, setiap ada permasalahan dalam kehidupan kita.
curahkanlah isi hatimu di hadapannya, yaitu dalam doa. Kita mencurahkan isi hati kita. Kita menyerahkan segala pergumulan hidup kita. Kita hanya curhat saja kepada Tuhan. Kita boleh curhat kepada teman, tetapi cari benar-benar teman yang lebih rohani, teman yang benar-benar bisa dipercaya, supaya curhat kita tidak akhirnya justru menjadi gosip, digosipkan di luaran. Mari kita mengandalkan Tuhan, curahkan isi hati kita kepada Tuhan atau teman rohani kita, supaya kita mendapat dukungan doa. Allah ialah tempat perlindungan kita. Andalkan Tuhan, serahkan segala pergumulan, permasalahan, orang-orang yang memusuhi kita di dalam doa kepada Allah kita. Taruh harap kepada Tuhan dan percayalah Tuhan adalah pembela kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami mampu meneladani Engkau pada saat kami disakiti, pada saat ada orang-orang yang memusuhi kami tetap mampu mengampuni, bahkan kami memberkati mereka, tetap mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong dalam kehidupan kami, setiap hari semakin mempunyai karakter seperti Kristus. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, baik di Peniel maupun di Anugerah Kemendung, dan juga seluruh anak-anak Tuhan yang bersama-sama mengikuti program Gemar, Mimbar Gemar, untuk semakin mengerti akan rencana dan kehidupan mereka sehari-hari, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, terus berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, dan terus belajar memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.